Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita masih boleh dipertemukan di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, itu adalah bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara, NKB nomor 34.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena kasih setiamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Seperti lagu yang kami baru nyanyikan, setiamu Tuhan tiada bertara. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh dihimpunkan lagi secara virtual lewat persekutuan doa pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab, kiranya kami dimampukan untuk memberi diri, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama kita baca dan renungkan di dalam persekutuan doa pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31 mempersaksikan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi letih dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Yesaya ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Sabar, sabar, ngomong sih enak. Demikian tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dalam hidup ini kita tidak luput dari bermacam-macam kesukaran. Bentuknya, bentuk kesusahan itu tentu bermacam-macam. Sakit penyakit, masalah keuangan, relasi yang tidak harmonis dalam keluarga, dan yang lain-lain. Bahkan pada saat yang bersamaan, orang bisa mengalami multi kesusahan. Sudah jatuh sakit, nggak punya duit juga. Nah, ketika kita sedang mengalami kesusahan, mungkin ada orang lain, entah saudara, entah sahabat, entah teman, entah pendeta, yang dengan niat baik menghibur kita, mengatakan, sabar ya. Ketika mendengar hal tersebut, kita tentu menyambut dengan baik. Kita berterima kasih. Namun ketika kesusahan yang kita alami tidak kunjung selesai, dan orang masih mengatakan, sabar ya. Lama-kelamaan sebenarnya kita merasa sebel juga kan.
Mungkin di depan orang yang mengatakannya kita masih tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hati barangkali sebetulnya kita berkata, sabar, sabar, ngomong sih enak. Kamu kan tidak ngalamin, yang ngalamin kan aku. Sebetulnya kalau orang lain mengatakan kepada kita, atau kita yang mengatakan kepada orang lain agar bersabar dikala mengalami kesusahan, kesabaran seperti apa yang dimaksudkan? Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal 66 dilatar belakangi oleh situasi orang-orang Yehuda ketika mereka berada di tanah pembuangan di Babilonia. Orang-orang Yehuda dibuang selama sekitar 70 tahun. Bertahun-tahun mereka mengharapkan kelepasan dan bisa kembali ke Yehuda. Tapi harapan mereka tidak kunjung mewujud nyata. Kesabaran mereka mulai pupus. Mereka mulai putus asa dan mempertanyakan apakah benar Tuhan mempedulikan mereka. Yesaya 40 ayat 27 mencatat ungkapan itu. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu keluhan mereka. Menanggapi keluhan umat, Tuhan menjawab seperti dipersaksikan Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Khususnya ayat 31 yang mengatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari jawaban Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kunci mendapatkan kekuatan yang Tuhan sediakan adalah sikap menanti. Tapi tentu harus menanti yang benar. Nah, di dalam teks kita memang kita tidak temukan kata sabar. Namun pengertian sabar termuat dalam ungkapan menanti-nantikan. Mari kita lihat. Kita tahu bahwa ada beragam model cara orang menantikan sesuatu. Orang yang menantikan penerbangan yang ditunda tanpa ada kepastian, kemungkinan besar akan dikuasai oleh rasa kesal. Orang yang menantikan gajian, senang apa kesal? Tergantung. Senang kalau tidak punya hutang yang harus dibayar. Ya kesal kalau setelah dihitung dengan hutang yang harus dibayarkan, maka dari gaji yang diterima tersisa seperempatnya saja. Orang yang menantikan saat pelaksanaan hukuman mati yang telah dijatuhkan atas dirinya mungkin dikuasai oleh penyesalan dan rasa takut. Nah, kata yang digunakan di dalam kitab Yesaya ini dalam bahasa aslinya adalah kata kafah. Dalam kata ini terkandung makna bahwa sikap menanti yang dimaksudkan adalah menanti dengan sepenuh pengharapan, karena yang dinantikan itu adalah hal yang sangat baik dan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, penantian dilakukan dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, bahkan sukacita, sekalipun kondisi yang sedang dialami bukan kondisi yang mudah.
Sampai di sini saya teringat pergumulan kami, terutama Thea, istri saya, ketika ia mengandung anak kami yang kedua, Yosia. Hampir bersamaan dengan masa kehamilannya, Thea didiagnosa menderita aritmia, kelainan irama jantung. Saat itu dokter jantung yang memeriksa mengatakan bahwa kondisi itu sangat berbahaya. Singkatnya, sebenarnya dia menganjurkan agar kehamilan itu tidak usah diteruskan. Tetapi kami, terutama Thea, ia berkeras untuk mempertahankan kehamilannya itu. Saat itu kami masih tinggal dan melayani di kota Indramayu. Maka kami berangkat ke Jakarta untuk konsultasi dengan dokter jantung yang lain. Dokter ini mengatakan bahwa saat itu sekitar tahun 1991, memang belum ada pengobatan yang pasti untuk aritmia. Ia katakan ahlinya waktu itu di dunia cuma ada 4 orang. 1 di Amerika, 2 di Eropa, dan 1 di Australia. Lalu dia mengatakan begini, "Bu, penyakitnya dijadikan teman saja. Kalau urusan hidup mati kan cuma Tuhan yang tahu. Soal kehamilan itu ya dijaga saja sebaik-baiknya." Itu membuat Thea makin mantap dengan pilihan mempertahankan kehamilannya. Hari demi hari, minggu lewat minggu, bulan berganti bulan, kami lewati dengan sabar, menanti-nantikan saat kelahiran anak kami ini. Selain mempraktikkan semua petunjuk dokter, maka kami hanya menaruh harap pada belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, anak yang dinanti-nantikan itu lahir dengan selamat. Demikian juga Thea ada dalam keadaan baik sekalipun harus menjalani tindakan seksio saat melahirkan itu. Bagi kami, apa yang dikatakan pemazmur bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, bukan sekedar kata-kata yang indah. Itu adalah kenyataan. Itulah sikap yang dimaksudkan dengan kesabaran dalam perspektif menanti-nantikan Tuhan. Manakala kita sedang ada dalam kesusahan, mari kita mohon agar kita dimampukan menanti-nantikan Tuhan dengan benar, sehingga kita juga beroleh kekuatan baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami percaya, bahkan kami mengalami saat ini Engkau juga ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, kuatkanlah kami, agar kami bisa merawat kesabaran dalam perspektif menanti-nantikan Tuhan, manakala kami menghadapi rupa-rupa kesusahan, agar dengan demikian kami juga boleh mendapatkan kekuatan yang Tuhan sediakan untuk bisa menanggulangi kesusahan yang kami hadapi itu. Bapa, pada saat ini kami juga tetap berdoa bagi kami semua, para anggota jemaat dan simpatisan seisi keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih dirundung oleh kedukaan, ada yang sedang bermasalah dengan sakit penyakit,
baik yang dialaminya sendiri ataupun oleh anggota keluarga. Ada yang punya persoalan terkait dengan mata pencaharian, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang punya beban karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang bingung dengan ketidakpastian di masa depan untuk berbagai hal. Bapa, apapun persoalan kami datang kepadamu. Kami memohon teguhkan iman kami, pengharapan kami, penyerahan kami, tetap hanya kepadamu. Meyakini bahwa Engkau, Bapa yang rahmani, bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Bapa, kembali kami juga berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia termasuk bangsa kami untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami mendapat berita-berita tentang munculnya varian-varian baru dari virus corona. Kami membaca, kami mendengar bagaimana di wilayah-wilayah tertentu persebaran virus itu semakin menjadi-jadi. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah umat manusia ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan pemerintah dari berbagai negara untuk dengan hikmat Tuhan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk bisa mengatasi pandemi ini. Dan kepada segenap masyarakat termasuk kami di negeri ini, bangkitkanlah kesadaran untuk mau bersungguh-sungguh berperilaku dengan tatanan hidup yang baru di masa pandemi ini, menjaga keseharian hidup sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang harus diberlakukan. Kami khususnya juga kembali berdoa untuk para dokter, perawat, untuk orang-orang yang melayani di garis depan dalam upaya-upaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi terpeliharanya kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di dalam segala keragaman yang adalah anugerah Tuhan. Kami tahu ada pihak-pihak yang tetap punya keinginan untuk memaksakan kehendak, menjadikan yang berbeda sebagai musuh, dan seterusnya. Tuhan, mampukan pemerintah untuk mengatasi tindakan-tindakan, aksi-aksi teror yang masih terjadi di beberapa daerah tertentu. Tuhan, berkati juga upaya-upaya untuk mengikis radikalisme dengan berbagai bentuknya. Bapa, kami juga berdoa bagi kegiatan gereja, termasuk GKI Gading Indah, khususnya persekutuan doa Pra-Pentakosta yang masih akan diselenggarakan sampai dengan hari Sabtu nanti, yang akan berpuncak pada kebaktian Pentakosta dan pengumpulan persembahan syukur tahunan dalam kebaktian hari Minggu tanggal 23 Mei mendatang. Kami berdoa untuk pengumpulan persembahan syukur tahunan yang tahun ini dialokasikan 20% membantu gereja tertentu di Sumba yang mengalami kerusakan parah akibat bencana siklon Seroja, 30% untuk STFT Jakarta, Fakultas Teologia UKDW, dan Akbar Cikini. Kiranya Tuhan membangkitkan semangat memberi, semangat berbagi di dalam diri kami semua, para jemaat dan simpatisan.
Terima kasih ya Bapa. Kami sebentar akan akhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi kami. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat kita menyanyikan lagu penutup, Apapun Juga Menimpamu. Kidung Jemaat nomor 438.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.